Yeah, but you know what it is. The boys came from a long flight, so you saw that the tiredness is still in their legs, and that's normal. But, Warna baru lini the way depan timnas Indonesia. Posisi Lily Pali menarik untuk Kluivert. Beckham Putra sangat baik di antara lini.刚踢完比赛，可能还沉浸在这种激动当中，然后我也非常开心，能在主场。TC Timnas Indonesia dimulai, Alex Pastor ngegas taktik baru. Kiper Cina remehkan Jai Itzes CS sampai bilang gini. Warna baru lini depan timnas Indonesia. Posisi Lily Pali menarik untuk Kluivert. Beckham Putra sangat baik di antara lini. Pelatih timnas Indonesia menyoroti dua pemain yang bisa memberi warna baru lini depan timnas Indonesia, yakni Stefano Lily Pali dan Beckham Putra. Dua nama yang diprediksi memberi warna baru di lini depan timnas Indonesia, yakni Stefano Lily Pali dan Beckham Putra. Stefano Lily Pali yang kini sudah berusia 35 tahun comeback ke timnas Indonesia setelah terakhir dipanggil 2023 lalu. Patrick Kluivert terang-terangan menyebut posisi bermain ex-FC Utrecht tersebut sangat menarik bagi dirinya. Selain itu, Lily Pali juga punya pengaruh untuk pemain muda di skuad timnas Indonesia. Dia, Lily Pali, menunjukkan kualitasnya, kata Patrick Kluivert saat TC perdana timnas Indonesia di Bali United Training Center pada Senin, 26 Mei 2025, dilansir bolasport.com dari Tribun Bali. Dia bermain di posisi yang sangat menarik bagi kami. Dia juga punya pengalaman serta sebagai pemain dia juga jadi pengaruh buat pemain muda di tim kami, tambahnya. Memang Stefano Lily Pali bisa bermain di 3 posisi menyerang berbeda. Musim ini, ia bisa menyumbangkan 6 gol dan 6 assist dalam 28 laga bersama Borneo FC. Kemungkinan Stefano Lily Pali akan diplot sebagai pengganti Ragnar Oratmangoen yang masih berkutat dengan cedera. Sementara itu, Beckham Putra juga mendapat panggilan pertamanya untuk timnas Indonesia senior di bawah Patrick Kluivert. Sang Meneer kembali melihat kualitas Beckham Putra yang bermain baik di antara lini. Beckham diplot sebagai pengganti Septian Bagaskara yang cedera. Jadi saya memanggil pemain dari tim juara, Persib Bandung, namanya Beckham Putra, kata Patrick Kluivert. Saya senang menyambutnya di timnas. Posisi yang dia mainkan adalah posisi yang sangat krusial. Dia bisa bermain sangat baik di antara lini. Dia menunjukkan bahwa dia mampu melakukan hal-hal luar biasa. Saya rasa dia pantas mendapatkan kesempatan, tambahnya. Beckham Putra menjadi salah satu calon pengganti Marcelino Ferdinand yang tidak bisa berlaga akibat akumulasi kartu saat lawan Cina. Keduanya memiliki kesamaan gaya bermain sebagai gelandang serang dan playmaker. Musim ini, Beckham Putra mencatat 6 gol 3 assist dalam 29 pertandingan bersama Persib Bandung. TC Timnas Indonesia dimulai, Alex Pastor ngegas taktik baru. Kiper Cina remehkan Jai Itzes CS sampai bilang gini. Persiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi laga di matchday Juni kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya dimulai. Alex Pastor siapkan strategi baru jelang melawan Timnas Cina. Pemusatan latihan, TC, di Bali yang direncanakan PSSI, dan tim kepelatihan Patrick Kluivert, serta para asisten berlangsung sesuai jadwal yang ada. Tanggal 26 Mei 2025 menjadi titik awal pemusatan latihan di era Patrick Kluivert dan Alex Pastor. TC Timnas Indonesia di Bali memang tidak terlalu lama, dan dijadwalkan hanya seminggu sebelum laga kontra Cina di Gelora Bung Karno, GBK, pada tanggal 5 Juni 2025. Para pemain Timnas Indonesia sudah hampir full hadir mengikuti TC, namun beberapa pemain masih ada juga yang belum tuntas berkompetisi bersama klubnya. Para pelatih, termasuk ahli strategi Alex Pastor terlihat sudah mulai menerapkan latihan, termasuk berdiskusi dengan beberapa pemain. Pantai Purnama Gianyar ini bukan sekedar pemusatan latihan biasa,
Ini adalah persiapan menuju dua pertarungan penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ke-9 Grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 5 Juni mendatang mempertemukan Timnas Indonesia dengan Cina di kandang kebanggaan, skuad Garuda di Stadion Bung Karno. 5 hari berselang skuad Garuda akan terbang ke Osaka, Jepang menghadapi tim raksasa Asia di kandangnya sendiri pada 10 Juni mendatang. Dua laga yang bukan hanya berat tapi juga menentukan arah perjalanan Timnas Indonesia menuju round keempat dan mungkin menuju impian besar lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat Grup C mengoleksi 9 poin, tertinggal 4 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua. Tapi peluang itu masih belum sirna, masih ada harapan dan semuanya berawal dari pemusatan latihan ini di Bali. Tim pelatih yang dipimpin Patrick Kluivert telah memanggil total 32 pemain untuk mengikuti TC ini. Nama-nama terbaik dari berbagai klub baik lokal maupun internasional dipanggil untuk membentuk skuad yang tangguh dan solid Timnas Indonesia. Hari pertama latihan baru diikuti 23 pemain yang sudah tiba dan langsung bergabung. Manajer Timnas Indonesia Sumarji juga memastikan bahwa 11 pemain yang berkiprah di Liga 1 seluruhnya sudah berada di Bali, dan ini jadi pertanda baik bahwa pemain-pemain lokal menunjukkan komitmen tinggi bersatu demi Panji Merah Putih. Sudah 23 pemain yang datang sudah semua dan hari ini latihan perdana, kata-kata Sumarji. Sementara itu beberapa pemain lainnya masih menyusul, baik karena perjalanan yang panjang maupun urusan terakhir bersama klub. Seperti Mes Hilgers, Eliano Rejders, Jai Itzes, Kelvin Verdong atau Kevin Dix dan Maaten Paes yang masih belum libur bersama tim masing-masing. Sehingga diperkirakan bakal terlambat gabung TC, meski begitu ini tidak mengganggu latihan perdana Timnas Indonesia di Bali. Semangat persiapan Timnas Indonesia sejatinya sudah menyala, bahkan sebelum latihan resmi dimulai pada Minggu pagi 25 Mei. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor justru sudah panas mesin sejak matahari baru menampakkan sinarnya di Pantai Sanur. Dalam sebuah video yang beredar, Alex Pastor terlihat berolahraga ringan di jogging track yang membentang di sepanjang Pantai Sanur tepat di belakang hotel tempat skuad Garuda menginap. Ia ditemani oleh satu staf dari tim kepelatihan menyusuri jalur jogging di tengah para wisatawan yang juga menikmati pagi Bali yang damai. Bukan hanya sekedar olahraga biasa, momen ini seolah memperlihatkan karakter Alex Pastor yang penuh energi dan dedikasi sejak lama dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dan aktif. Alex Pastor tak menunggu komando saat pagi di hari Senin TC resmi dimulai. Tim kepelatihan sudah terlihat berada di samping lapangan kini pelatih kepala Patrick Kluivert dan satu lagi asisten pelatih Denny Lanzaat. Trio pelatih asal Belanda ini tampak solid sejak awal komunikasi terjalin mulus pembagian peran berjalan alami. Dan yang menarik di antara sesi pagi itu kamera sempat menangkap momen kecil yang syarat makna. Stefano Lillipali, salah satu pemain senior yang baru bergabung dalam era kepelatihan baru ini, terlihat diajak berbicara cukup intens oleh ketiga pelatih, termasuk Alex Pastor. Sebuah percakapan ringan di pinggir lapangan tapi jelas bukan basa-basi semata, mungkin hanya diskusi awal. Mungkin pembukaan topik-topik latihan atau bahkan pengenalan taktik yang mulai disisipkan Alex Pastor secara halus. Tapi satu hal yang pasti, pendekatan yang personal seperti ini menunjukkan niat besar untuk membangun chemistry sejak hari pertama. Stefano Lillipali sendiri tentu bukan nama baru, tapi di bawah komando baru semua harus mulai dari nol, semua harus saling mengenal bukan hanya gaya bermain tapi juga cara berpikir, cara melihat pertandingan dan bagaimana membangun visi bersama. Sesi latihan pertama sendiri belum dibocorkan apa saja materi dan yang telah ditetapkan kepada pemain yang telah hadir, namun yang pasti sesi latihan dipisah-pisah bagi pemain yang sudah tiba sejak lama seperti kayak Ula Romeni, Marcelino Ferdian dan Asnawi Mangkualam langsung bakal digojlok sejak awal. Mereka perlu mengembalikan kondisi dan kebugaran lebih cepat bersama pelatih fisik Quentin Jacoba. Sementara beberapa pemain yang baru selesai kompetisi dan baru sampai, Tom Haye, Hernando Ari, Egy Maulana, Joey Pelupesi dan Dean James, Rafael Struijk dan lainnya akan lebih mendapatkan latihan ringan di gym.
Karakter Patrick Kluivert yang tenang dan strategis, Alex Pastoor yang dinamis dan penuh inisiatif, serta Denny Lanzaat yang detail dan analitis menjadi kombinasi yang perlahan mulai membentuk wajah baru timnas Indonesia. Saat Indonesia baru memulai pemusatan latihan, timnas Cina sudah bergerak Sabtu malam 24 Mei 2025, tepat 2 hari sebelum TC timnas Indonesia dimulai. Pelatih Cina Branko Ivankovic dilaporkan telah memimpin sesi latihan pertama timnya di lapangan luar Stadion Sepak Bola Shanghai Pudong. Tidak ada sorotan besar, tidak banyak publikasi, tapi langkah diam-diam ini menunjukkan satu hal: Cina juga sangat serius menghadapi laga kontra Indonesia. Melansir dari akun official timnas Cina, Branko Ivankovic total memanggil 27 pemain, sebagian besar sudah berpengalaman membela timnas di level internasional. Mereka mengenal atmosfer kompetisi, mereka tahu tekanan dan juga masih mengingat laga putaran pertama di mana Cina berhasil mengalahkan timnas Indonesia 2-1 di kandang sendiri. Namun situasinya kini berbeda. Indonesia datang dengan komposisi yang semakin kuat dengan banyak nama baru hasil naturalisasi dan pendekatan taktik segar dari pelatih anyar Patrick Kluivert dan asisten jenius Alex Pastoor. Namun justru hal inilah yang membuat komentar dari kiper utama Cina Wang Dalei menjadi menarik. Menanggapi perubahan skuad timnas Indonesia yang kini dihuni banyak pemain naturalisasi, Wang Dalei tidak terpengaruh. Dalam pernyataan yang dikutip dari media Cina Sohu, ia menyatakan bahwa menghadapi pemain asing bukan hal baru, bahkan menurutnya kecuali tim nasional Cina sendiri. Semua lawan bisa dianggap berisi pemain asing. Pada pertandingan pertama kami menang melawan Indonesia yang juga diperkuat pemain naturalisasi, jadi kami tidak terlalu memikirkan hal itu, ujar kiper Cina Wang Dalei. Sebuah komentar yang terdengar tenang tapi menyimpan rasa percaya diri sekaligus kewaspadaan. Sebab tidak ada yang lebih berbahaya dari tim yang merasa tidak punya apa-apa untuk kehilangan.